Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Alfianti dari kelas B20, mahasiswa PJJ-PAI Universitas Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Sejarah Kurikulum di Indonesia. Melalui video pembelajaran ini, kita akan meninjau sejarah perubahan kurikulum di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Mari kita simak pembahasan selengkapnya. Sistem kurikulum di Indonesia bersifat dinamis, artinya kurikulum selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sejak kemerdekaan, kurikulum telah mengalami beberapa perubahan besar, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum 2013. Setiap perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi muda yang kompeten menghadapi tantangan di masa depan. Pentingnya perubahan ini terlihat pada upaya untuk menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi di Indonesia. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan panduan dalam proses pendidikan yang mencakup tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia yang mempengaruhi kurikulum terdapat beberapa faktor, yaitu kebijakan politik, sosial budaya, serta perkembangan ekonomi dan teknologi. Semua faktor ini berperan penting dalam menentukan isi dan arah kurikulum yang akan diterapkan. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini berfokus pada pendidikan karakter, membentuk identitas nasional, serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bermasyarakat. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, lebih menekankan pendidikan moral dan fisik daripada aspek akademik. Kurikulum yang kedua adalah kurikulum 1952 atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai. Pada tahun 1952, kurikulum diperbarui dan dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai. Tujuan utamanya adalah memperinci materi pelajaran dengan harapan bahwa pelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru diharapkan mampu mengajarkan satu mata pelajaran secara mendalam. Kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum 1964 atau disebut Rencana Pendidikan. Diperkenalkan pada tahun 1964, kurikulum ini berfokus pada konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan bagi siswa sekolah dasar agar siap untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah hasil dari pergantian politik pada masa Orde Baru yang mengganti kurikulum 1964. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia Pancasila yang sehat, cerdas, dan berakhlak. Materi pembelajaran disusun dalam kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Kemudian selanjutnya ada kurikulum 1975, dikenal dengan pendekatan MBO, yaitu Management of Objective. Kurikulum ini menekankan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Pengembangan instruksional diperkenalkan dalam bentuk satuan pelajaran, di mana tiap pelajaran dirinci hingga tujuan khusus.
Kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan dan mengutamakan pendekatan keterampilan proses. Menggunakan metode CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif, di mana siswa didorong aktif dalam pembelajaran. Sayangnya, penerapan CBSA tidak berhasil secara nasional dan sering disalahpahami sebagai metode diskusi yang ramai. Selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Kurikulum ini adalah hasil perpaduan dari kurikulum sebelumnya dengan menambahkan muatan lokal. Selain materi nasional, siswa juga diajarkan keterampilan dan pengetahuan lokal sesuai kebutuhan daerah. Kurikulum ini dikenal padat karena menampung berbagai kepentingan masyarakat. Kemudian ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 1994. Kurikulum ini berfokus pada pencapaian kompetensi siswa, penekanan pada hasil belajar, dan keberagaman dalam proses belajar. Penilaian diarahkan pada pencapaian kompetensi yang diukur dengan indikator-indikator khusus. Kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini diperkenalkan sebagai bentuk desentralisasi pendidikan, di mana sekolah memiliki kewenangan mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan standar kompetensi nasional. Setiap sekolah menyusun KTSP berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Kurikulum yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan kompetensi siswa, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang efektif, memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, dan menetapkan kriteria keberhasilan yang jelas. Tujuan utama kurikulum ini adalah menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Dalam implementasinya, kurikulum juga mengalami berbagai macam tantangan. Di antara lain, tantangan utama dalam penerapan kurikulum adalah hambatan birokrasi, kurangnya peran guru dalam pengembangan kurikulum, dan keterbatasan fasilitas pendidikan. Implementasi kurikulum juga bergantung pada kesiapan guru, infrastruktur, serta dukungan dari masyarakat. Nah, baik, semua materi sudah saya sampaikan. Dan sebagai kesimpulan, perubahan kurikulum adalah hal yang wajar dan diperlukan untuk menghadapi perkembangan zaman. Setiap kurikulum yang baru diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak, kompeten, dan siap bersaing. Tantangan dalam implementasi kurikulum harus kita hadapi bersama dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat. Mari kita jadikan setiap perubahan kurikulum sebagai peluang untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, agar peserta didik kita mampu berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.